Halo, cek cek. Oh, halo. Wah, bapaknya udah masuk nih. Dingin kali ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran gak ini, Mbak? Jelas ya? Atau gimana? Oke. Saya mute dulu ya. Ini cuma 5 orang ya atau gimana, atau banyak yang belum pulang dari kerjaan nih? Oke. Oke, enggak ya. Jadi yang masih kerja nggak apa-apa ya. Yang penting nanti masuk di pertengahan, kemudian nanti waktu absen terakhir juga muncul ya. Oke, selamat malam semuanya, dan sampai kita ketemu lagi ya. Ini udah pertemuan ketiga ya, berarti sisa 3 pertemuan online lagi, kelas kita selesai gitu kan ya. Saya ada informasi nih sedikit buat teman-teman ya. Saya nggak tahu ini bentuknya um, bad news atau good news ya. Mudah-mudahan ini good news buat teman-teman semua ya. Mudah-mudahan ya. Jadi mungkin malam ini kita nggak sampai selesai ya. Mungkin ya jam 11 atau jam 11 lewat seperempat gitu kan. Karena kebetulan saya lagi besok ada presentasi yang pagi sekali ya, jam 8 sudah harus prepare. Jadi saya harus nyiapin materi sedikit. Soalnya yang PowerPoint-nya juga belum selesai. Nggak tahu itu bad news atau good news buat teman-teman semua ya. Kalau saya sebagai mahasiswa itu good news sekali gitu kan. Cepat tidur gitu ya. Kalau saya gitu ya. Oke ya. Karena masih lima orang, kita tunggu dulu 15 menit ya buat teman-teman. Eh, kita tunggu ya, siapa tahu dalam 15 menit nanti ada lagi yang masuk gitu. Jadi ngopi-ngopi dulu gitu kan, santai-santai dulu. Jangan lupa nih buat teman-teman yang punya kesempatan atau memang bisa ya, tanggal 12. Jadi kita nanti ketemu di, saya nggak tahu gedungnya di mana, mungkin di gedung gedung yang di punya UT ya. Jadi nanti kita ketemu di sana tanggal 12. Bisa langsung ketemu gitu kan. Insya Allah bisa. Oke. Nyewa apa? Mehong ơi. Saya nggak tahu itu nyewa tuh. Bukan punya UT. Kata Om Bapel. Oh ya. Tapi kan UT banyak uangnya ya. Tunggu 15 menit lah, tunggu teman-temannya dulu. Mungkin dari PowerPoint ini saya nggak ngambil semuanya, mungkin inti-inti sarinya aja langsung ya. Setelah itu nanti untuk yang tanggal 12 itu uh, mungkin saya akan mereview dari yang pertama sampai yang kita pelajarin, dan ditambah dari materi yang modul 4 ya. Karena kebetulan untuk yang materi pertama dulu itu kan pihak UT mintanya ada videonya nih, tapi yang pertama dulu nggak ada videonya, udah kehapus karena habis install ulang laptop kemarin. Maklum lah, laptopnya jadul gitu ya. Akhirnya ya hilang semua, data-datanya semua hilang.
Oke, 8 menit, sisa 7 menit lagi. Siapa tahu yang pengen ke toilet dulu gitu kan. Ini Pak Suma belum ada ya, Pak Suma. Nah, iya nyewanya dari UO bukan dari UT. Apaan? UO apaan? UO. Oh, wah, udah jago-jago nih. Udah. Tapi ngomong-ngomong nanti kita belajar keuangan juga nih di aspek, nanti kan ada aspek keuangan nih. Ya, nanti belajar tentang aktiva tetap dan lain-lainnya gitu. Ayam jago, Pak. Ayam jago jangan diadu. Udah 8 orang, oke. Bentar lagi. Wah, ini Suma ini udah nulis nih. Suma is typing a message. Waalaikumsalam. Suma, piye kabare api ya? Saya jadi jago bahasa Jawa nih. Aduh. Pokoknya kayak seperti yang saya bilang sebelumnya nih, kalau ngajarnya ini sistem online gini, udah kayak penyiar radio gitu. Jadi teman-teman bisa request, sayang sih Skype ini cuma bisa gini, kalau bisa putar lagu kita putar lagu sekalian gitu. Titip salam gitu kan, pengantin baru Pak Suma gitu kan. Kayak satu penelpon lagi telah masuk dari Pak Suma, katanya titip salam buat istri tercinta gitu. Jangan lupa moms ya katanya. Nyanyi nanti jelek suaranya, Mbak, bikin ngantuk. Oke, 4 menit lagi kita mulai. Waduh, merdu opo itu, Pak? Mbak. Bukan merendah, Mbak, emang udah rendah. Saya ini bingung ya. Mbak Ellen itu yang mana itu? Ya ambil kursi Pak, naik boleh. Ya ambil kursi Pak, naik boleh. Namanya ini Eka Apriani, Siti Romela gitu kan, Sumarti. Oh, Haryanti ya. Mbak Ellen ya, Haryanti. Kayak nama lagu dulu itu kan, Haryati. Oke, 3 menit lagi. Santai-santai dulu kan. Yang lagi kerja-kerja ini kan. Wow, mantan saya nggak ada mantan namanya Haryati. Kalau Eka dulu ada, namanya Eka ya.
2 menit lagi. Wah, dingin sekali. Bohong ya. Jangan-jangan mbak-mbaknya ini yang belum bisa move on nih. Kayak nungguin door prize. Biar nggak tegang mbak, wah kan seharian udah kerja kan, habis dimarahin semua. Slow aja gitu kan. Manggilnya itu aja lah ya kali ya, kakak aja guys. Jangan kakak deh, mas 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 gitu kan. Soalnya itu apa, umur saya masih muda ya, mungkin kakak-kakak teman-teman semua ya masih. Oh jangan salah mbak, saya selain penyiar radio juga kalau mbak pergi ke mall ya, biasa kan dengar orang yang ngomong-ngomong itu. Biasanya kalau pagi-pagi itu saya suka ngomong tuh, apalagi kalau ada lagi ada promo gitu. Contohnya gini, oke, selamat datang kami ucapkan kepada pelanggan setia Hypermart Plaza Mulia Samarinda. Satu informasi menarik khususnya datang dari counter Bazar Hosol, di mana kami memberikan diskon 20-30% untuk setiap pembelian lemari bermerek Olimpik. Ya gitu-gitu. Saya masih muda. Saya kelahiran 89 tapi di KTP 92. Biasa lah mbak, bapak kan lurah ya. Panggil mas aja kali ya. Dari dulu pakai 92, kartu akte kelahiran, ijazah, kartu keluarga 92, tapi aslinya 89. Ya enggak 25 ya, berarti sudah berapa ini? 27 udah ya. Wah, tua udah. Ya, mas aja ya, bisa supaya jadi orang Jawa gitu loh, Mbak. Mas 26, Mas 23 juga boleh. Oke. Sudah 10.15, kita langsung ke materi saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi ya. Ada 8 partisipan, tambah 1 sama saya 9 jadinya. Oke ya. 10 tambah lagi 1 jadinya 9. 9 tambah saya 1 jadi 10. Oke, selamat datang semuanya. Saya ucapkan terima kasih ya udah berpartisipasi walaupun dalam keadaan sedikit lelah, sedikit capek habis pulang kerja, because banyak pekerjaan yang teman-teman jalanin hari ini ya mungkin ya. Karena udah mutusin buat kuliah gitu kan. Ya, kita ketemu lagi malam ini. Oke. Jadi di sini kalau teman-teman yang sekarang yang lagi online di rumahnya atau di tempatnya menggunakan laptop gitu, bisa pakai yang lagi pegang buku atau di mana saja gitu kan, mau entah pakai HP atau pakai apa, yang penting pegang buku gitu. Nah, di sini kita akan belajar tentang aspek teknikal ya. Kalau kemarin kita sempat belajar tentang aspek pemasaran, sekarang kita masuk ke aspek teknik lagi. Untuk modul 4-nya nanti kita akan belajar tentang aspek keuangan ya. Nah, yang paling banyak rumus nanti ini mungkin di aspek keuangan ya. Karena nanti kita akan hitung present value, terus itu nilai uang yang akan datang lagi nanti future values, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini untuk yang aspek teknikal di sini dari modul ini harapannya nanti ya, dalam modul ini akan dibahas mengenai seluk-beluk pengertian aspek teknikal dalam studi kelayakan. Selain itu akan dibahas pula mengenai persyaratan teknikal proyek, penilaian terhadap elemen-elemen teknikal dari proyek. Setelah mempelajari modul ini, nanti teman-teman ya, bukan teman-teman saja, mungkin saya juga ya, dapat menjelaskan konsep-konsep dan menggunakan teknik-teknik yang dipelajari untuk menganalisis dan menganalisis penilaian aspek teknikal dan penilaian aspek teknikal ya. Paling enggak nanti kalau misalnya habis belajar teknikal ini, kalau misalnya ada yang tanya gitu kan sedikit-sedikit tentang teknikal, teman-teman bisa jelasin walaupun dia bisa jelasin semuanya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke materinya.
di sini analisis kebutuhan teknikal proyek ya. Dan pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk mempelajari kebutuhan teknikal biaya-biaya produksi dari berbagai alternatif dan menilai pemenuhan dan penyediaan kebutuhan teknikal proyek tersebut pada berbagai alternatif ya. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang teknikal proyek, teman-teman sini fokuskan pemahamannya tentang yang berhubungan sama teknik aja dulu, teknik ini, supaya nanti cara mikirnya nggak lari kemana-mana gitu ya. Nah, analisis teknik ini sebaiknya tetap dilakukan meskipun sebuah proyek tidak layak secara teknis. Pada dasarnya analisis teknikal bertujuan untuk menggali informasi mengenai estimasi biaya teknis proyek yang meliputi di sini ada investasi tetap ya. Nah, investasi tetap ini meliputi tanah, lokasi bangunan pabrik dan bangunan lainnya serta mesin dan pemasangannya. Dari kata-katanya aja udah bisa dipahamin ya. Dari kata investasi tetap dalam artian di sini adalah di sini masih berhubungan dengan lokasi, kemudian juga berhubungan sama bangunan lainnya. Ya maksudnya juga tetap ya di situ-situ aja, dia nggak lari jauh-jauh gitu kan. Nah, terus yang kedua ini ada biaya pengeluaran produksi. Nah, ini biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, biaya pabrik tidak langsung atau factory overhead cost ya. Nah, kenapa perusahaan juga perlu menganalisis kebutuhan teknik proyek ini berdasarkan biaya dan pengeluaran produksi ya. Karena di sini kita bisa lihat di sini ada bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja langsung, biaya pabrik tidak langsung ya. Nah, karena kita berbicara tentang skala perusahaan besar, maka ini sangat penting sekali ya tentang biaya bahan baku, bahan penolong. Bahan penolong ini dalam artian tambahan dari bahan bakunya itu. Kalau saya kasih contoh sederhananya gini. Kalau misalnya teman-teman bikin kopi gitu kan, bahan penolongnya bisa jadi gula. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya teman-teman bikin minuman yang lain gitu, ada bahan penolong untuk penambah rasa kan. Nah, seperti ini di sini tergantung pada jenis usaha tersebut ya. Kalau dia berhubungan sama industri manufaktur dan lain sebagainya, itu tergantung dari apa yang jadi prioritas dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian di sini juga ada disebut biaya masa percobaan atau uji coba. Misalnya biaya-biaya yang diperkirakan akan terjadi di luar produksi normal selama masa operasi percobaan. Misalnya biaya waktu lembur nih, pengulangan pekerjaan, kerusakan, dan biaya penelitian teknikal. Nah, hal ini juga perlu disiapkan oleh analisis proyek ya. Kenapa perlu disiapkan? Karena gini, dalam perusahaan besar itu mereka sudah tersistematis dari arus kasnya, kemudian juga dari aktiva tetapnya, kemudian dari balance sheet-nya, kemudian dari perhitungan biaya produksinya. Nah, kalau misalnya semua sudah terkoordinir atau sudah terorganisir berdasarkan departemen mereka, maka biaya itu tidak bisa lagi diganggu gugat lagi ya. Dalam artian perusahaan harus menyiapkan biaya khusus untuk mengantisipasi seperti hal-hal yang terjadi ini, seperti ada biaya waktu lembur, pengulangan pekerjaan, kerusakan, dan biaya penelitian teknikal. Ya, mungkin teman-teman yang di sini yang udah biasa lembur udah tahu ya gitu. Karena biaya lembur ini biaya yang biasanya dikeluarkan perusahaan untuk ada satu bisa jadi pada waktu bulan tertentu ada kenaikan permintaan ya. Karena kenaikan permintaan tersebut sehingga kadang-kadang dibutuhkan para pekerja untuk kerja lebih ekstra. Dalam hal ini, dalam artiannya adalah waktu ya, waktunya harus lebih ekstra, kemudian bahkan mungkin hari liburnya dipakai bisa untuk bekerja di sini. Nah, itu pun dihitung sebagai biaya waktu lembur. Nah, kemudian faktor-faktor lain yang berkaitan dengan fasilitas yang dibutuhkan proyek ya. Misalnya fasilitas penunjang yaitu jalan raya, pelabuhan udara, laut, jalan kereta api, air, listrik, dan komunikasi. Ya, ini juga jelas ya, sangat penting sekali bagi suatu perusahaan untuk menganalisisnya, terutama untuk technical proyek ya. Terus di sini ada metode untuk menentukan besaran skala produksi ya. Nah, skala produksi ini penting sekali ya untuk ditentukan, karena dari sini kita bisa melihat ya, banyak ada beberapa metode yang bisa dilakukan perusahaan di sini ya. Dari pendekatan konsep biaya marginal, cost, pendapatan marginal revenue, pendekatan titik impas atau break even point ya, metode linear programming. Nah,
pertimbangan ini perlu dilakukan adalah penentuan luas produksi yang tepat karena akan sangat mempengaruhi kelayakan teknis dari perencanaan proyek ya. Secara sederhana, luas proyek produksi ditentukan oleh kemungkinan pangsa pasar atau market share yang dapat diraih, yaitu dengan mempertimbangkan kapasitas dan peralatan yang dimiliki. Nah, dalam teori manajemen produksi juga yang pertama ini ada pendekatan konsep biaya marginal dan pendapatan marginal ya. Nah, dalam metode ini bahwa luas produksi optimal tercapai pada saat marginal cost MC atau bisa dilambangkan dengan MC. Mungkin teman-teman bisa lihat di bukunya di 3.4 sama dengan marginal revenue atau MR atau MR lah kalau kita sebutkan MR gitu ya. Pada persaingan sempurna dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikutnya. Nah, di sini kalau misalnya marginal cost-nya itu dilambangkan sebagai MC, kemudian juga average cost-nya di sini. Nah, MR price per unit. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat dari sini volume produksinya, nanti kita bisa berdasarkan dari MR ini, apakah nanti terlihat bahwa jumlah produksinya ini akan sampai pada tahap marginal cost ya. Di sini juga bisa teman-teman bisa lihat di bawahnya. Jadi ada yang kolom warna hitam itu yang agak-agak samar itu untuk ongkos total pembuatannya, sedangkan yang putih, kolom putih yang agak kecilan itu perseginya agak persegi panjang tapi yang kolomnya kecil itu di atas itu disebut keuntungan total. Nah, di sini nanti kita lihat, mungkin kita kalau untuk menganalisisnya lebih dalam kita bisa menggunakan rumus marginal cost ya. Bisa dilihat di internet atau di Google ya, kalau teman-teman penasaran pengen lihatnya ya. Kemudian di sini ada pendekatan titik impas ya. Pendekatan titik impas itu atau disebut juga break even point ya. Saya kasih sederhana gini, break even point itu artinya perusahaan itu dia tidak rugi, tidak juga untung. Jadi kembali istilah kita atau mungkin balik modal lah ya, dalam istilah hari-hari kita tuh balik modal. Misalnya gini, perusahaan itu mengeluarkan cost untuk biaya produksinya katakanlah misalnya 1 miliar gitu ya. Kemudian waktu dia operasional, kemudian dijual lah semua itu, salesnya yang terkumpul dari penjualan itu juga 1M ya, atau mendekati, atau kalaupun lebihnya cuma 0, berapa persenan. Itu pun bisa dikatakan sebagai titik impas. Artinya dalam hal itu pada saat waktu yang sama tersebut perusahaan saat itu tidak untung dan juga tidak rugi karena kembali modal ya. Itulah disebut titik impasnya. Nah, di sini juga ada rumusnya ya, ada fixed cost, kemudian quantity atau unit penjualan ini di sini bisa dilihat fixed cost-nya dibagi harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit. Nanti untuk lebih dalamnya kalau kita udah masuk perhitungan ya, mungkin mudah-mudahan ini nyangkut ya nanti. Soalnya ini agak mudah nih buat teman-teman nih, hitungnya gampang lah gitu. Sambil video call sama pasangannya juga pasti dapat nih jawabannya nih. Mau sambil motong bawang juga ngerti nanti nih. Ya. Kemudian di sini ada juga metode linear programming. Nah, biasanya kalau untuk linear programming ini dia modelnya grafik ya. Jika produk ini dihasilkan lebih dari satu jenis atau terdapat 2 pendekatan, yaitu pendekatan grafik jika produk yang dihasilkan terdiri atau 2 jenis, dan metode simplex apabila produk lebih dari 2 jenisnya. Nah, di sini kalau untuk metode yang ini dilakukan untuk melaksanakan analisis teknikal tergantung pada jenis proyek, teknologi yang dipakai, kompleksitas produk yang dihasilkan, alternatif teknikal dipergunakan, misalnya proses produksi, bahan baku dan tenaga kerja dan sebagainya. Nah, biasanya kalau untuk yang metode linear programming ini dia punya kelemahan ya. Kelemahannya mengakibatkan terjadi masalah keuangan. Akibatnya lebih lanjut adalah biasanya memungkinkan proyek ini akan gagal dalam jangka panjang. Misalnya proyek gagal mencapai kapasitas produksi yang direncanakan karena ternyata teknologi yang digunakan sudah ketinggalan zaman. Karena ini untuk yang metode linear programming ini karena based on-nya mereka terhadap teknologi yang mereka gunakan dalam proses teknikalnya. Kemudian di sini juga di slide selanjutnya ini
Di sini ada analisis teknikal juga. Analisis teknikal ini sebaiknya meliputi hal-hal berikut ya. Nih, di sini disebutin ada 8 ya. Ada 8 bahkan 10 ya, 10. Nah, analisis deskripsi produk termasuk spesifikasi dalam bentuk fisik, mekanis dan unsur kimia kalau ada serta penggunaan produk tersebut ya. Kemudian yang kedua juga deskripsi proses produksi dipilih menunjukkan aliran proses produksinya, perlu pula disajikan alternatif produksi yang lain dan alasan dipilih proses produksi yang bersangkutan ya. Jadi kalau ini kurang lebih ya sama yang materi sebelumnya, analisis teknikal ya. Dari identifikasi lokasi pabrik, rencana tata letak, pengadaan bahan baku dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa skip aja ini ya. Kemudian di sini juga ini ada peranan teknologi dalam project ya. Nah, ini masih berhubungan sama yang metode linear programming tadi ya, linear programming ya. Nah, cuman di sini untuk yang teknologi dalam project ini maksud sebagaimana disebutkan dalam penjelasan sebelumnya ya, bahwa pemilihan teknologi bisa mempengaruhi keberhasilan suatu project ya. Nah, artinya suatu perusahaan harus bisa memilih teknologi apa nanti yang mereka pakai dalam proses produksi mereka. Dalam proyek baru sering direncanakan menggunakan teknologi yang terbaru, dalam arti menggunakan proses yang terbaru dan mesin serta peralatan terbaru. Hal ini banyak terdapat di negara industri. Nah, sedangkan untuk negara-negara berkembang sulit untuk menerapkan teknologi industri terbaru, tetapi proyek tidak akan berhasil jika menggunakan teknologi yang terlalu jauh ketinggalan. Nah, di sini dalam peranan teknologi sini yang dimaksud dalam buku di sini, mereka hanya terpaku sama volume produksinya nanti ya, karena sekarang banyak perusahaan itu lebih menekankan kepada teknologi ya. Artinya bahkan sekarang banyak sekali karyawan itu lagi di PHK ya, di PHK karena posisi mereka sudah banyak digantikan oleh mesin ya, yang dulunya mungkin bisa dihandle 5-10 orang, mungkin sekarang bisa jadi hanya 3 orang, sisanya mesin yang kerjakan, dan sumber daya manusianya sini hanya sebagai controlling ya. Kenapa demikian? Satu, bisa terjadi karena memang banyaknya permintaan dari pasar, sehingga kalau misalnya itu terjadi, kalau misalnya teknologinya itu masih tetap dipakai yang lama misalnya gitu ya, yang masih separuh dari mesin, separuh juga dari tenaga manusia, akan sangat susah sekali terpenuhi dari permintaan tersebut ya. Nah, di sini juga disebutin, oleh karena itu terdapat suatu pedoman bahwa sebaiknya proyek-proyek industri di negara berkembang menghindari teknologi baru yang belum terbukti keberhasilannya di pasar selama beberapa waktu, paling sedikit atau 1 tahun. Nah, sebaliknya proyek-proyek di negara berkembang sebaiknya menghindari teknologi usang atau teknologi yang sedang menuju kadaluarsa. Ini juga udah jelas ya. Artinya proyek tersebut akan mengalami kesulitan memasarkan produknya sebab tidak sesuai dengan permintaan konsumen yang seleranya sudah beralih ke produk yang menggunakan teknologi baru, atau dilihat dari cara kerjanya yang tidak efisien. Kemudian dari segi biaya secara total tidak bisa bersaing dengan produk lain. Biasanya kalau misalnya produk ini dihasilkan dari tenaga manusia atau setengah-setengahnya, cost untuk biayanya malah lebih mahal ya. Nanti jatuhnya harga jual yang ditawarkan ke masyarakat ini akan lebih tinggi. Itulah kenapa sekarang banyak perusahaan tuh lebih menekankan kepada teknologi ya, karena kita berbicara perusahaan besar, mereka produksi massal ya, jadi nggak sehari yang cuma produksi 1 atau 2 gitu ya. Kemudian di sini di sini ada informasi-informasi yang diperlukan. Nah, dalam mengadakan analisis teknikal juga diperlukan berbagai informasi ya, agar analisis ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya dan seteliti-telitinya. Informasi yang dibutuhkan sebelum memulai membuat analisis teknikal adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, informasi tentang produk ya, mengenai spesifikasi. Ini juga kurang lebih sama yang sebelumnya tadi ya, tentang kualitas yang diinginkan dan pelayanan yang dibutuhkan ya. Informasi produk ini umumnya dapat didapat berdasarkan survei lapangan ya. Contohnya gini, kita
bisa melihat spesifikasi dari barang yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan hasil survei ya. Dan tentu saja survei ini juga perlu dilakukan oleh perusahaan sebelum melaunching produk mereka. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya barang-barang yang dijual ke masyarakat itu adalah barang-barang yang memang harus sesuai dengan keinginan pasar ya, atau sesuai dengan keinginan marketnya. Kalau misalnya barang itu ucuk-ucuk tiba-tiba langsung diproduksi kemudian dijual gitu kan, nah itu sangat susah sekali untuk diterima oleh masyarakat kalau dia tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, biasanya kalau dalam statistik ya, saya juga pernah dulu bikin ini ya. Nah, biasanya kami akan, kalau misalnya untuk mengetahui suatu produk itu diterima baik atau tidaknya masyarakat, bisa kami melakukan uji validitas dulu ya. Uji validitas dalam artian kita cari datanya, kemudian kita uji dulu apakah produk ini bisa diterima masyarakat atau tidak. Nah, biasanya kita pakai software ya. Software ini bisa kita pakai SPSS atau software lainnya yang berhubungan dengan informasi tentang statistik ya. Nah, jadi saya kasih gambaran gini. Uji validitas itu yang saya maksud di sini adalah misalnya gini. Katakanlah si perusahaan A ini ingin memproduksi produk B gitu ya. Produksi barang B. Agak susah ya, ribet ya kalau kayak gitu ya. Saya kasih contoh sederhana gini. Anggaplah Bu Eka Apriani nih yang terakhir bilang amin ini. Nah, Bu Eka Apriani ini pengen bikin kue gitu kan. Nah, nggak mungkin kan tiba-tiba Eka Apriani ini ucuk-ucuk langsung produksi kue sampai 20, 50 dengan volume yang besar, dengan volume yang sangat banyak sekali, kemudian dia produksi banyak-banyaknya. Nah, pertanyaannya apakah nanti itu enak atau tidak, kita kan belum tahu karena Bu Eka Apriani tiba-tiba langsung produksi massal gitu. Nah, dengan adanya uji valid ini, maka di situ bisa dilihat apakah produk ini bisa diterima pasar atau tidak. Caranya gini, mungkin Bu Apriani maksudnya ini mungkin dijual ke orang ya, dijual dalam bentuk usaha gitu ya. Ini saya kasih contoh sederhana ya. Nah, jadi kenapa kita perlu informasi produk ini kita perlu dapatin melalui uji valid ini. Nah, karena kita berbicara skala perusahaan besar, nah uji valid ini sangat penting sekali. Mungkin ya nanti Bu Eka Apriani mungkin dia bikin 5 dulu atau berapa atau 10 sebagai tester ya. Mungkin yang ngerasain itu keluarganya atau sahabatnya, siapapun yang orang di sekelilingnya sebagai tester gitu kan. Nanti kalau ini enak kue ini, kita bisa tingkatkan volume produksinya. Artinya kalau enak kan berarti bisa diterima oleh lidah-lidah dari masyarakat sekitar ya. Nah, begitupun juga perusahaan ini akan melakukan uji valid dulu. Jadi data informasi tentang produk ini akan dikumpulkan dulu, dan kemudian kalau memang spesifikasinya udah sesuai dengan pasar, maka dia akan produksi massal. Nah, bisa jadi mereka udah bisa launching dan lain sebagainya. Nah, yang kedua di sini ada informasi pasar ya. Nah, informasi pasar yang dibutuhkan itu adalah informasi mengenai peramalan penjualan, kebutuhan pelayanan pengangkutan, dan lokasi konsumen ya. Nah, yang dimaksud dengan peramalan penjualan ini biasanya bisa ada banyak metode yang bisa digunakan oleh para pengusaha untuk meramalkan suatu keadaan pasar ya, mengenai peramalan penjualan. Mereka bisa menggunakan tren ya, tapi tren ini biasa kita menggunakan penjualan tahun-tahun sebelumnya untuk digunakan ke tahun berikutnya sebagai acuan untuk ramalan penjualan biasanya. Kenapa kita perlu meramalkan penjualan ini? Nah, ramalan penjualan ini perlu dilakukan agar kita bisa mengantisipasi beberapa penjualan fisikal mungkin di beberapa tahun sebelumnya yang memang bisa diprediksi. Contoh gini, misalnya dalam bulan 1 sampai bulan 12 ada beberapa bulan tertentu memang yang saat itu penjualan itu memang salesnya lagi turun ya, dan di beberapa bulan lain itu salesnya lagi tinggi. Nah, di situ karena biasanya periodik untuk produksi suatu barang itu dilakukan hampir sama tiap bulannya, itu bisa ditekan. Mungkin pada bulan-bulan saat barang itu lagi penjualan lagi tinggi, itu tetap dipertahankan di situ. Tapi kalau lagi rendah, kita tidak produksi sebanyak yang kita sebanyak produksi saat penjualan lagi tinggi. Akhirnya kita bisa minimalisir dari harganya. Nah, itu juga penting karena kita harus tahu informasi pasar.
Terus lokasi konsumen itu juga penting karena akan berdampak pada biaya distribusi. Nah, sehingga dalam hal ini perusahaan tuh biasanya akan mengantisipasinya um, dengan melakukan distribusi yang tepat ya. Dalam artian di sini sekarang banyak sekali distribusi itu tidak sampai ke konsumen karena yang tadinya mereka tidak tahu, banyak perusahaan itu mereka gagal menganalisis di mana sih posisi segmentasi pasar mereka. Saya kasih contoh gini, kalau pale pentol itu kok saya kasih yang sederhana dulu ya, nanti kita ganti ya. Pale pentol kalau dia misalnya jualan ya, karena segmennya untuk SD kan, kenapa? Tapi dia nggak mangkal di tempat SD, malah mungkin mangkalnya di tempat yang orang-orang kantoran gitu, atau pegawai depan bank, pegawai bank gitu. Nah, jadi itu dia tidak bisa mencapai apa yang udah menjadi segmen pasar dia ya. Nah, begitu juga untuk perusahaan-perusahaan besar ya. Nah, biasanya perusahaan besar ini mereka melakukan riset dulu ya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan skala besar ini semuanya kita berbicara based on daripada riset hasil penelitian. Kita nggak bisa ucuk-ucuk bilang wah di sana tuh banyak konsumen kita di sana. Mereka karena setiap produk yang mereka launching itu berdasarkan segmennya. Saya kasih tahu, segmen bisa jadi middle ke bawah atau middle ke atas atau high class dan lain sebagainya. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Kemudian ada sini informasi bahan baku dan penolong meliputi spesifikasi pengadaan, masa pengiriman dan lokasi pemasok dan lain-lain sebagainya. Ini juga saya rasa ini mengulang yang sebelumnya juga ya. Kemudian di sini apalagi nih? Wah, agak cepat ini. Tiba-tiba udah halaman berapa aja nih? Oke. Nah, di sini ada beberapa tahapan analisis kelayakan teknikal ya. Jadi pada dasarnya ya, kalau perusahaan itu menggunakan tahapan analisis ini based on dari selain based on dari survei, ada beberapa pertanyaan memang yang mereka harus tanyakan ya, baik ke internal mereka maupun ke eksternalnya. Eksternal dalam artian ya mereka bisa mendapatkan data-data dari data primer. Saya kasih contoh, data primer itu data yang memang didapat dari luar ya, artinya bisa jadi dari konsumennya itu sendiri yang, ataupun juga bisa jadi berdasarkan dari kompetitor mereka dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau sekunder ini data yang memang murni hanya dari perusahaan, kemudian dari lembaga atau lembaga-lembaga survei yang mengatakan yang berhubungan dengan perusahaan mereka. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pernyataan. Yang pertama nih di sini ada. Adakah alternatif teknologi yang dapat dipakai untuk memproduksi barang yang direncanakan? Ya? Nah, jadi kenapa kita perlu alternatif ya? Saya rasa mungkin teman-teman udah paham ya kenapa kita perlu plan A, plan B, karena nggak semua rencana itu bisa berjalan dengan baik ya. Kadang-kadang kalau misalnya A ini gagal, kita bisa move on ke yang B-nya. Nah, itu bisa dilakukan, perusahaan pun melakukan hal yang sama ya. Karena kalau misalnya dia gagal di satu teknologi, dia harus cepat-cepat beralih ke teknologi berikutnya, ke teknologi yang udah jadi planning mereka, agar volume produksi ini tidak terpotong karena teknologi tadi tidak bisa dipakai lagi gitu. Atau bisa jadi teknologi yang diproduksi dari supplier itu udah bisa jadi mungkin karena perusahaannya sudah bangkrut atau misalnya sudah nggak produksi lagi. Nah, maka dari itu kita perlu namanya yang alternatif ini. Nah, di sini faktor penting lainnya, pemilihan teknologi padat modal dan padat karya perlu disesuaikan dengan kondisi negara di mana proyek didirikan. Negara yang memiliki sumber tenaga kerja melimpah, murah dan cenderung memiliki teknologi padat karya dibandingkan teknologi padat modal ya. Nah, di sini juga kalau teman-teman lihat di bukunya, di sini untuk analisis ini mekanisasi tetap dibutuhkan meskipun suatu proyek itu bersifat intensif atau tenaga kerja ya. Nah, jika analisis tahap ini dijawab ya atau yes gitu, dalam arti memang ada alternatif teknologi untuk memproduksi produk yang direncanakan, maka tahap berikutnya adalah sebagai berikut ya. Jadi ini 5 ada berapa pernyataan ini ya? Ya ada 5 pertanyaan. Semua saling berhubungan ini,
semua ada relasinya ya. Kalau misalnya yang ya ini udah ada, kita beralih ke yang dua nih. Apakah akibat samping dari setiap alternatif teknologi sejalan dengan kebijaksanaan, tujuan dan peraturan pemerintah dan perusahaan ya. Nah, tahap ini adalah tahap pertama dari beberapa tahap proses ya, eliminasi alternatif yang tidak sesuai dengan produk yang direncanakan nih. Ada beberapa faktor-faktor akibat atau efek samping yang perlu dipertimbangkan ya. Yang pertama di sini jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian di sini ada kebutuhan tenaga kerja ahli, kebutuhan energi, efek terhadap lingkungan. Nah, yang menarik ini efek terhadap lingkungan ini. Nah, sekarang kalau banyak sekali perusahaan itu mereka harus banyak untuk peraturan pemerintah di Indonesia, bahkan di dunia ya. Saya lupa, kalau di Indonesia ini saya lupa ya. Jadi adanya di pasal berapa, nanti mungkin teman-teman bisa cek ya. Ada namanya Customer Relation CRM ya, atau CRM ya kalau dalam ilmu itu dalam ilmu bisnisnya itu disebut CRM ya, atau CRM, CRM lah istilahnya kalau kita ya, CRM ya, Customer Relationship Management ya. Nah, biasanya kalau untuk CRM ini dia hanya berhubungan dengan lingkungan ya. Apakah nanti kalau misalnya akan merusak lingkungan sekitar, entah itu sering dilewati truk-truk besarnya untuk jalanan masuk ke wilayah proyek, akan merugikan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, mereka pakai CRM ini sebagai antisipasi. Kenapa sebagai antisipasi? Mereka akan gunakan CRM ini sebagai daya pikat untuk image mereka yang positif. Dalam artian CRM ini digunakan, contoh gini, setiap perusahaan itu biasanya mereka mengalokasikan dana mereka ya untuk CRM ini dengan harapan masyarakat akan beranggapan positif tentang perusahaan tersebut. Bisa jadi mereka nyumbang untuk perbaikan jalan karena mereka sering ngelewatin jalan tersebut, atau bisa jadi perusahaan ini mengembangkan untuk lingkungan sekitar, entah dia bikin jembatan atau entah dia bikin musola dan lain sebagainya. Nah, ini semua dalam bentuk CRM. Atau bisa juga mereka ngasih beasiswa untuk anak-anak sekitar yang tidak mampu, yang mereka mungkin punya kemampuan untuk kuliah, cuman karena orang tuanya sudah tidak mampu membiayai, maka kadang-kadang perusahaan tuh melakukan hal ini ya. Kemudian ini kebutuhan peralatan yang diimpor, hubungan dengan industri lain, resiko terhadap keselamatan dan kesehatan ya. Jadi saya rasa ini jelas sekali ya. Nanti kalau memang ada yang ditanyain kita bisa balik lagi ke sini. Nah, kemudian kalau ya lagi, kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa terdapat alternatif teknikal yang terlalu mahal sehingga perlu dihilangkan ya? Nih, pada tahap awal semacam ini memungkinkan memperkirakan biaya secara kasar untuk menilai diterima atau tidaknya suatu alternatif. Artinya jika alternatif yang bersangkutan terlalu mahal dan diperkirakan melebihi batas kemampuan keuangan proyek, maka alternatif tersebut ditolak. Nah, di sini juga sangat jelas ya. Untuk biaya pengadaan teknologi ini yang diperlukan nanti bagi perusahaan, mereka sudah punya alokasi anggaran sendiri ya. Jadi artinya kalau dikasih pilihan, katakanlah misalnya ada pilihan A, B, C gitu kan, mana sih yang memenuhi syarat? Kalau tiga-tiganya memenuhi syarat, maka dilihat lagi berapa sih harga kemampuan budget perusahaan yang bisa menggapainya itu. Kalau memang terlalu tinggi bisa dihilangkan, dipakai yang mungkin yang kualitasnya agak rendah tapi bisa menghasilkan produksi yang sama. Kemudian kalau ya lagi, nanti akan muncul kita akan masuk ke pertanyaan nomor 4 nih. Rencanakan penelitian dan pengujian untuk memastikan terpenuhinya kelayakan teknikal nih. Nah, jadi kalau untuk poin ini, produk baru ini tergantung pada teknologi baru, memerlukan pengujian dan penelitian lebih lanjut untuk meyakinkan bahwa produk dapat dibuat dengan teknologi yang ditemukan ya. Di sini pengujian produk yang berupa barang ini dapat dilakukan dengan membuat prototype ya. Sedangkan untuk produk yang sudah ada, misalnya existing produk di pasar. Nah, di sini juga disebutin di contoh penelitian dan pengujiannya nih, ini ada dua ya. Yang pertama di sini pengujian untuk mengembangkan proses atau mengadaptasi teknologi yang sudah ada. Yang dua pengujian laboratorium terhadap bahan baku. Kemudian kalau ini nanti yes lagi, nanti akan masuk lagi ke pertanyaan nomor 5 lagi ya. Di sini ada setelah melewati beberapa tahapan analisis, apakah tersedia estimasi
yang memuaskan mengenai investasi tetap, biaya produksi, dan biaya selama masa percobaan ya. Pada tahap ini ya, apabila data yang diperoleh telah dibuat mewakili dalam arti telah lengkap ya dan meyakinkan, maka tidak perlu mengadakan penelitian dan analisis teknik lebih lanjut ya. Dalam artian kalau kita sudah sampai pada tahap yang kelima ini dan semua tahap-tahapan 1 sampai 4 tadi diterima, maka proyek ini udah harusnya jangan ditunda-tunda lagi ya, harusnya udah mulai dikerjain ya. Karena bisa jadi kalau misalnya kita tunda kemudian beberapa tahun lagi baru dikerjain, nanti analisisnya udah berbeda lagi sama analisis kita yang pada saat tahun sebelumnya. Oke, agak cepat ya ini ya. Masuk lagi slide berikutnya, ini tentang penilaian terhadap elemen-elemen technical project ya. Ini mungkin kurang lebih aja ya sama yang sebelumnya ya. Memperkirakan kebutuhan persediaan, kemudian schedule produksi, menentukan schedule produksi pada kalau yang untuk yang pertama ini di sini memperkirakan kebutuhan persediaan. Jadi persediaan ini perlu diperkirakan ya. Ini sebagai jaga-jaga aja kalau misalnya ada fluktuasi dalam permintaan ya. Fluktuasi permintaan ini dalam artian misalnya permintaan yang turun naik ya. Kadang-kadang permintaan itu lagi naik, kadang-kadang juga dia lagi rendah. Nah, makanya kita biasanya perusahaan harus memperkirakan dulu kebutuhan persediaan mereka yang ada di gudang ya, atau yang ada di inventory mereka. Ini sangat penting sekali ya. Meskipun permintaan itu tidak teratur baik dalam waktu maupun jumlahnya, misalnya adanya persediaan barang jadi yang memungkinkan seseorang produsen untuk secara cepat mengirimkan barang yang dipesan konsumen dan sekalipun dapat mengendalikan tingkat produksinya. Nah, biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan mereka selalu pakai, terutama yang manufaktur ini ya. Nah, mereka ini selalu pakai yang namanya persediaan ini. Nah, untuk menghitungnya juga ada kalau sekarang karena udah pakai teknologi, mereka pakai scan barcode ya. Jadi setiap barang yang keluar itu bisa di scan barcode-nya dari gudang. Jadi sehingga dari situ, kalau dulu untuk mengetahui barang itu biasanya perusahaan melakukan stock of name itu dalam artian ya, kita data barangnya itu satu demi satu secara manual ya. Kalau sekarang di scan aja udah masuk ke sistem ya. Dalam hal ini itu sangat membantu sekali, sehingga tidak butuh waktu lama untuk melihat berapa sih stok yang udah keluar ya. Banyak sensor. Kalau untuk perusahaan seperti Walmart itu yang udah skala internasional itu, mereka lebih canggih lagi. Jadi ada sensor seperti pintu, mungkin kayak di bandara itu kalau kita lewat. Nah, kalau dia khusus untuk barang, jadi barang itu tanpa di scan, kalau dia udah lewatin tempat itu, maka dia akan otomatis sendiri terbaca oleh sistemnya tanpa ada waktu untuk stock of name-nya gitu. Dalam artian ya, ini sangat membantu sekali ya dalam hitungan detik. Kita bisa detik bahkan menit juga ya. Menit bahkan detik kita bisa tahu jumlah persediaan kita di dalam inventory. Kemudian menentukan schedule produksi. Nah, di sini ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis schedule produksi ya. Yang pertama schedule produksi konstan. Nah, schedule produksi konstan ini dalam artian gini. Dalam 1 bulannya ini kita harus punya perhitungan. Misalnya bulan pertama yang mau diproduksi itu 50, kemudian bulan kedua 50, bulan 3 itu 50 lagi. Itu dalam artian konstan, artinya tiap produksi itu nilainya sama per bulannya. Nah, namun kalau misalnya lagi fluktuasi tadi atau fluktuatif ini produksinya akan bergelombang ya. Bergelombang dalam artian kadang-kadang dia bisa melebihi dari yang konstan, kadang-kadang di konstan aja dia stopnya. Nah, kalau yang schedule moderat yang tidak sepenuhnya mengikuti fluktuasi penjualan. Nah,
Pada schedule produksi yang bergelombang, tingkat persediaan dipatok tetap ya. Pada schedule produksi moderat, baik tingkat persediaan maupun tingkat produksi akan fluktuasi secara moderat mengikuti perubahan penjualan. Jadi based on daripada salesnya marketing department. Kemudian menilai proses produksi, jalannya operasi, perpindahan dan pemeriksaan infeksi dari bahan mentah sebagai masukan menjadi barang jadi sebagai keluaran. Di sini juga disebutin memilih mesin dan peralatan produksi dan lain-lainnya lagi. Wah, ini udah masuk rumus juga ini. Nah, di sini ada pemilihan alternatif ya. Teman-teman bisa lihat di bukunya situ di 3.26 ya. Kalau yang sekarang lagi pegang buku. Di sini ada alternatif 1 dan alternatif 2. Nah, cara perhitungannya ini bisa dilihat ya. Untuk alternatif 1, alternatif diestimasikan 15% ya. Wah, gimana jelasinnya nih? Kalau dilihat dari alternatif 1, 24-nya itu dilihat dari jumlah biaya investasi. Nah, jadi fokusnya di alternatif 1 dulu dan di alternatif yang alternatif 2. Terus itu di sini ada biaya tenaga kerja, biaya tenaga pemakaian. Jadi kalau yang untuk alternatif ini disesuaikan mana yang ingin ditanyain tuh. Jadi kalau misalnya kayak nomor 2 nih, hitungan bunga nilai sisa per tahun ya. Nilai sisanya kan di kolom terakhir ini 2.500. 0,15 kenapa 0,15? Karena dia 15% ya. Estimasinya kita 15% di sini. Jadi 0,15. Begitu juga di bawahnya dan lain sebagainya. Di sini juga ada rumus lagi PV ya, present value. Nah, ini juga menarik nih. Hitung kesamaan biaya tahunan, uniform annual cost, dengan menghitung nilai sekarang. Ini juga present value, biaya susah ini jelasin kalau online ini, kalau rumus nih ribet nih. Nanti kalau kita ketemu kita main rumus ya. Kemudian di sini memperkirakan kebutuhan tenaga kerja dan lain sebagainya, tata letak fasilitas fisik. Terus itu apa lagi nih? Skip aja yang udah mau jam 11 nih. Memperkirakan kebutuhan nih, menentukan, mendirikan ya. Wah, sepertinya ini udah habis nih ya. Oke ya, jadi mungkin saya tutup dulu sampai di sini ya. Sekarang saya buka sesi diskusi buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Nanti di flashback kembali ke halaman-halaman yang udah kita lewatin tadi ya, kalau lagi pegang buku sekarang. Silakan nih teman-teman yang pengen bertanya yang berhubungan masih tentang aspek teknikal ya. Ini buat teman-teman yang baru datang ya, saya kasih tahu lagi, kalau misalnya untuk tugas nanti setelah tanggal 12 ya. Jadi kita sementara belum ada tugas ya. Tenang aja lah, tugasnya enak-enak aja, enteng-enteng ya. Yuk, Bu Haryanti, Bu Eka, Bu siapa lagi? Pak Suma, silakan bertanya Pak Suma. Wes melek ya. Oke. Slow aja, santai aja kita belajar nih. Sebenarnya saya ini belajar tentang studi kelayakan ini udah lama sekali ya. Belajarnya juga dari tempat kerjaan gitu. Karena berhubungan kerja ya, studi kelayakan ya, analisis kreditor. Ya kurang lebih lah seperti ini. Rumus-rumusnya. Bu Sumarti, silahkan Bu, mau pengen tanya. Mungkin kita
sampai jam berapa ini? 11.30 lah ya. Mungkin sih yang rumus itu yang belum paham Mas. Yang mana? Sebut ya. Tak kasih tahu. Tapi ini ngomong-ngomong teman-teman ini yang belum paham Mas 3.28. Oke, 3.28. Ya. Ini sebenarnya kalau rumus yang 3.28 ini diambil dari sebelah juga ya. Jadi datanya masih data yang sama ya. Nah, nilai sekarang itu atau biaya pemeliharaan ya atau present value itu kalau misalnya dilihat di sini ya. Gimana ya jelasinnya ya? Di sini kan tahun pertama kalau misalnya biaya pemeliharaan tahun pertama kan nggak ada nih, dilihat di alternatif pertama ini kosong ya. Nah di tahun kedua ada 1.000. Nah 1.000 itu value nya 0,15 sama plus 1.200 nya ini diambil dari biaya mana ini? Ini tahun ketiganya ya. Terus itu ini harus pakai kalkulator sih. Jadi kalau teman-teman lagi punya kalkulator saintifik itu di sini ada menu dia. Nah, di sini ada menu. Nah, untuk dapatin yang P minus V itu 0,15,2. Nah, kalau 15 ini kan yang 15%. Saya cek dulu ya kalkulator saya ini ada nggak ini. PV value. Nggak ada ya. Nah, jadi kalau misalnya yang kayak P bagi F gitu kan, terus A bagi P itu menunya dari ini diambil dari menu kalkulator ya saintifik. Nanti kalau misalnya kita ketemulah di tatap muka gitu, nanti saya jelasin lah. Nanti saya bawakan kalkulator saintifik ya. Jadi teman-teman bawa laptop aja udah nggak apa-apa ya. Kalau nggak bisa download aja di aplikasi masing-masing kan. HP-nya kan udah canggih semua gitu. Manggilnya Mas Ae gitu. Saya itu kalau dipanggil dosen itu agak gimana ya. Walaupun profesi saya juga ngajar ya. Saya kan ngajar di Politeknik Samarinda itu ngajar untuk mata kuliah metodologi penelitian yang berhubungan sama skripsi atau karya ilmiah, riset, tesis gitu kan. Nah, saya ngajarnya itu. Tapi kalau misalnya ada mahasiswa saya gitu kan manggil saya dosen itu, saya cepat-cepat alihin tuh. Manggilnya kakak aja atau misalnya mas aja juga nggak apa-apa. Manggil nama pun nggak apa-apa, Jani gitu kan. Juga nggak apa-apa. Karena kalau dipanggil dosen itu saya khawatir gini. Kalau orang di tempat kita ini awalnya gini, kalau mereka dengar namanya dosen gitu kan, udah dianggapnya ini pinter nih. Namanya dosen tuh dianggapnya itu mengetahui segala sesuatu gitu. Padahal kan nggak gitu ya. Mungkin teman-teman tahu masing-masing dosen ini, dosen itu, dosen ini punya spesifikasi masing-masing. Seperti saya nih, saya jagonya di riset dan statistik gitu, bagian yang marketing. Tapi kalau ditanya yang lain, mungkin bisa jelasin tapi tidak sehebat yang orang lainnya lagi gitu. Makanya agak jadi manggilnya Mas aja kali ya, biar jadi orang Jawa saya, Mas Jani.
Sebenarnya nama saya itu bukan Murjani ya, itu ada kesalahan dulu. Makanya namanya kayak orang Jawa gitu kan, padahal lain orang Jawa ya. Oke, ada pertanyaan lagi gak ini buat teman-teman lagi nih? Kali aja karena dijelasinnya terlalu buru-buru gitu kan, ada yang nggak ngerti, silahkan ditanya lah, nggak apa-apa. Belum ada mas, nah kan api kan ini dengan mas tuh. Biar akrab kita mbak, manggilnya mas saya. Pak Suma ini mana nih? Satu-satunya laki-laki yang terganteng nih di antara yang lain nih. Pak Suma ini pemilik paguyuban ya. Tunggulah. Biasa ini mbak, sebenarnya saya ini mau udah kalau disuruh istirahat pengennya udah bikinnya nih. Tapi ya kita ngobrol-ngobrol dulu lah. Nunggu waktu ya. Nanti pihak UT marah lagi dia. Pak Suma ini paguyuban apa ya Mas Suma? Saya ini suka ikut-ikut paguyuban itu. Banyak teman soalnya nanti kan. Opo iku pantura? Oh iya. Wah, mantap ya. Sukses sukses kalau gitu ya. Bu Haryanti senang banget ya Mas Jani terus ya. Iya. Siapa tahu di sini ada yang udah kepala 4 gitu atau kepala umurnya udah 50 misalnya gitu kan. Ya mbok ayo ada anak gitu kan, cewek, kenalin gitu kan. Mbak Ellen ya, Mbak Ellen. Haryati. Seventeen atau Seventy? Seventeen sama Seventy itu beda tipis loh. Teman-teman ini udah ijazah ya, penting tenang aja lah, ijazahnya pasti bagus nilainya kalau sama saya nih. Yang penting masuk kelas gitu. Karena juga saya juga dulu punya pengalaman ya sama kayak teman-teman ini, kerja juga gitu kan, sakit sekali gitu rasanya kerja sambil kuliah gitu. Itu saya masih single ya, bayangin kalau teman-teman ini yang punya keluarga kan, cari uang udah banyak-banyak di Taiwan, habis itu balik buka usaha, habiskan masa tua di kampungnya gitu. Di Kalimantan itu banyak orang Jawa ya dulu waktu tahun 90 98 sampai 2000 gitu kan, banyak dulu transmigran ya dari Jawa itu dibawa ke sana zaman Soeharto dulu tahun 90-an sampai 98 sampai 2000 tuh masih ada ya. Nah, setiap orang Jawa yang datang ke Kalimantan itu mereka dapat satu kakak itu, kepala keluarga itu, mereka dapat tanah 2 hektar, terus itu dapat bibit, um, bibitnya boleh milih karet atau sawit atau bisa milih sapi dulu. Nah tapi saya nggak tahu ya, mungkin ini terjadi secara untuk khusus untuk yang datang ke sana saja kah atau memang orang Jawa pada umumnya, ya saya nggak tahu ya. Nah karena mereka waktu itu homesick ya, suka kangen rumah gitu kan. Dia sukanya itu gini, kalau misalnya udah tua itu, nah mereka suka kangen sama kampung halaman gitu. Akhirnya mereka udah selesai, udah punya lahan di sana, balik lagi ke kampungnya, dijual. Nah, banyak dijual murah dulu di sana, dijual murah. Akhirnya
banyak lahan di sana itu dulu dijual murah. Nah, waktu mereka udah balik ke Jawa tahun 2000 ke atas, itu udah mulai masuk gencar-gencarnya batu bara dan sawit ya. Nah, pada saat itu harga-harga itu tiba-tiba melonjak tuh. Mungkin bisa dibilang 100% ya. Mungkin yang satu kapling tuh harganya cuma 5 juta udah bisa sampai sampai 50, bahkan sampai ratusan juta tuh. Wah, akhirnya banyak orang kaya baru munculan ya. Saya punya teman juga, dia punya tanah itu dibeli sama pihak batu bara, dia tiba-tiba kaya gitu, kerja di perusahaan situ, kemudian kena PHK, sekarang udah kembali lagi. Batu licin, wah itu Kalimantan Timur tuh, masih di kawasan saya tuh Batu Licin. Iya, makanya nih saya punya wejangan ya, apa bahasa bahasa Jawanya itu wejangan ya. Punya kiat-kiat nih buat teman-teman nih. Karena kan kebetulan juga saya di sana bagian itu apa yang berhubungan sama UKM ya. Jadi saya kadang-kadang jadi pemateri untuk usaha kredit home industri yang ada di tempat saya ya. Tapi biasanya kan tim kita ya. Nah, sekarang ini kalau misalnya teman-teman ini semua di sini lagi kerja gitu kan. Kalau nanti teman-teman balik nih, kiatnya ini gini. Teman-teman bisa beli tanah atau teman-teman bisa bisa invest di bagian real estate gitu kan. Yakin aja gitu ya, kalau misalnya bukan bukan teman-teman yang nikmati, nanti keturunannya bisa nikmati ya, mungkin anaknya atau siapapun bisa bisa jadinya gitu. Jadi pelan-pelan dia itu bisa ngubah gitu ya. Nah, yang penting satu nih saya kasih, jangan lagi nih, nggak peduli teman-teman ini profesinya sebagai apa, pendapatannya seberapa, kalau bisa nanti anaknya itu di sekolahin setinggi mungkin ya, semampu semampu teman-teman, semampu anaknya tuh kuliah sampai mana aja. Jadi nanti uh, jadi waktu misalnya udah dia tua gitu kan, teman-teman nggak bisa mewariskan harta sama mereka, paling nggak mereka punya pendidikan, nanti mereka bisa cari hartanya sendiri. Karena garis kemiskinan itu putus kalau misalnya satu rantai itu terputus. Nah, cara mutus rantai kemiskinan itu, mutusi rantainya kecil itu, nah kita pakainya pendidikan. Jadi kenapa pendidikan itu jadi penting? Karena paling tidak bahkan di Kementerian Pendidikan sendiri di Indonesia itu visinya itu bukan mencerdaskan anak bangsa, malah mempersatukan anak bangsa ya. Nah, kenapa mempersatukan? Karena kita dari latar belakang yang berbeda, kita punya bahasa dan bahasa suku yang berbeda-beda ya. Akhirnya kita disatukan dengan bahasa Indonesia. Nah, kita bisa dapat bahasa Indonesia yang baik dan benar kan di bangku sekolah gitu ya. Jadi kalau bisa ya di kuliah setinggi mungkin gitu. Karena kalau misalnya gini, saya kasih contoh nih, kalau lingkaran setan itu nggak putus ya, bapaknya tukang petani gitu kan, nanti anaknya jadi petani, yang lain jadi petani gitu kan. Kenapa jadi petani? Karena mereka nggak punya pendidikan gitu kan. Nah, akhirnya kalau misalnya kalau satu aja dari 3 saudara, satu udah sekolah, udah kuliah gitu, yang tadinya petani ternyata dia udah kerja di kelurahan, akhirnya kan dilirik loh sama keluarga yang lain, lihat tuh sekarang dia udah kerja enak. Kenapa dia bisa kerja enak tuh? Karena dia dulu sekolah. Akhirnya yang tadinya karena satu orang tuh udah beruntun dia, kecemburuan sosial tentang pendidikan tuh makin timbul. Akhirnya semua keluarganya, anak-anaknya itu disekolahin dengan harapan supaya nanti dia nggak jadi petani lagi gitu. Bapak pengusaha juga pak, sesuai apa itu ejaan yang disempurnakan. Saya juga punya sawit di tempat saya itu, saya juga punya sawit ya, kebun sawit. Cuma 2 pohon aja sawitnya, nggak banyak dia. Jadi sawit itu saya tanam cuma buat pagar ya, pagar tanaman gitu. Udah sekarang udah agak susah bisnis dia. Cash atau kredit nih, saya kasih contoh ya.
Kalau saya, wah, ini kalau saya pribadi, kalau saya ya, saya kalau beli tanah, kalau beli rumah, saya nggak suka cash, saya sukanya kredit. Kenapa saya suka kredit? Ya, saya akan cari tahu dulu nih tingkat suku bunga dari satu bank ini, dia ngasih saya kredit berapa ya. Kalau dia, kalau misalnya keadaan ekonomi lagi lemah, berapa dia akan kasih saya atau tingkat inflasi ya. Karena gini, kalau misalnya teman-teman belinya cash ya, syukur-syukur kalau teman-teman ini punya uang banyak ya, tiba-tiba langsung beli cash, dan itu juga masih punya banyak uang untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Kalau enggak, kredit itu yang paling bagus. Kenapa demikian ya? Karena nilai uang sekarang sama yang akan datang kok akan berbeda sekali. Mungkin hari ini teman-teman kalau beli barang itu bayar kredit per bulannya 3 juta itu mungkin berat sekali ya. Tapi kalau misalnya nanti 20 tahun lagi, karena mungkin 10 tahun lagi, yang 3 juta atau misalnya berapa, atau 2 juta tadi itu, 2 atau 3 juta tadi itu udah jadi nggak berat lagi, karena nilai uangnya akan semakin menurun value-nya saat akan datang. Jadi kalau cash itu lebih, kalau saya sih lebih suka kredit. Tapi kalau ada cash banyak ya mending cash gitu. Ini tuh saya, karena saya nekan biaya, soalnya saya tuh kalau misalnya punya uang ya, habis dipakai untuk ini, saya harus punya uang lagi untuk pakai yang lain gitu. Saya nggak mau terfokus sama satu itu. Jodoh datangnya tiba-tiba. Iya ya. Jodoh kalau dikejar ya dapat ya. Ditunggu kadang-kadang datang juga. Wallahu alam ya. Kalau harga sekarang itu tinggi ya rugi pak. Jadi gini ya, sekarang ini kan kalau di tempat kita ini kan lagi fenomenal ini masalah riba kan, untuk di perbankan ya. Di perbankan ini kan sekarang lagi lihat itu, teman-teman udah dengar nih masalah riba nih, saya jelasin nih riba nih. Jadi kenapa sih konsep sekarang itu di perbankan itu udah disebut riba ya? Nah, riba dalam artian di sini, kalau menurut ulama, karena mereka itu dikasih bunga untuk setiap, uh, mereka dikasih bunga yang, nah, dikasih bunga yang agak tinggi. Misalnya gini, kalau misalnya teman-teman pinjam uang 5 juta gitu kan, tiba-tiba harus ngembaliin sampai 10 atau 15 juta gitu kan. Nah, tapi riba di sini, nah kalau di zaman dulu orang kan nilai tukar uang tuh pakai logam mulia. Katakanlah saya nih, saya kasih contoh, saya sama Pak Suma misalnya, saya pinjam uang Pak Suma, misalnya pinjam uang Pak Suma 2 kilogram emas gitu kan. Nah kalau misalnya saya ganti 10 tahun akan datang, maka nilainya saya ganti harus 2 kilogram emas juga. Tapi nilai uangnya kan dari sekarang sama nanti, karena saya pinjamnya dulu emas, logam mulia dulu itu disebut, maka nilainya akan tetap sama, uang dulu sama uang yang nanti akan datang. Nah tapi kalau sekarang, kenapa bank itu ngasih harga tertinggi gini? Kalau misalnya saya pinjam uang sama Pak Suma 5 juta gitu kan, terus saya akan kembalikan 10 tahun lagi 5 juta, maka yang keberatan di sini adalah Pak Suma. Anggaplah Pak Suma ini sebagai pihak bank. Kenapa demikian? Karena nilai 5 juta dulu sama 5 juta yang 10 tahun akan datang saya akan ganti kan akan berbeda ya, nilainya akan turun. Mungkin 5 juta dulu Pak Suma bisa beli kendaraan motor misalnya, 5 juta sekarang mungkin cuma sekedar beli pulsa atau beli handphone, jajan doang gitu kan, udah nggak bisa lagi beli kendaraan. Nah itulah konsep yang dipakai perbankan. Mereka pakai istilah persen, sampai bahkan nilai persennya sampai 9% ya, disesuaikan dengan tingkat perhitungan untuk bunga. Nah tapi yang terjadi fenomenanya gini, untuk perhitungan bunganya itu terlalu tinggi ya. Artinya gini, kalau misalnya kita uang sekarang yang 5 juta, kalau untuk yang akan datang tuh misalnya udah jadi 8 juta misalnya nilainya. Maksudnya dalam artian 5 juta sekarang mungkin teman-teman bisa beli ini. Kalau misalnya 5 tahun akan datang mau beli yang dengan hal yang sama, udah nilainya jadi 8 juta. Nah tapi pihak perbankan tuh nggak hitungnya 8 juta, kadang-kadang udah dihitung sampai 12 juta bahkan lebih ya. Akhirnya disitulah konsep ribanya kenanya di situ. Makanya kalau karena saya dulu cicilan KPR itu naik karena mereka lihat tingkat inflasi ya, tingkat return of money ya. Makanya kalau teman-teman punya teman yang kerja di perbankan, khususnya dalam untuk cicilan KPR ya, banyak sekali teman-teman ketemu dengan namanya kredit macet ya. Nah kredit macet itu dalam artian
pihak bank tuh nggak rugi sebenarnya. Yang saya jelasin tadi ada BEP ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman bayar kredit itu sampai 10 tahun, 5 tahun teman-teman bayar kredit saja itu udah kembali modal perbankan ya. Nah, tapi kalau teman-teman bayar 5 tahunnya teman-teman bayar lagi, maka itu udah hitungannya untungnya bagi perbankan. Makanya dalam 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 ilmu perbankannya di situ, mereka kalaupun itu kredit macet sudah dibayar setengahnya, itu mereka nggak rugi, kadang-kadang di take over sama yang lain. Nah biasanya gitu. Kalau saya dulu di waktu kerja di bank BTN juga gitu, ngurusi perumahan itu, bahkan teman-teman saya itu banyak yang request bilang, Jam kasih gue rumah dong satu gitu, yang take over, banyak yang take over, bisa dikasih gitu aja. Cuman kan tergantung kerjasamanya sama pihak bank ya. Gitu. Makanya kalau misalnya pengen beli ya, kalau ada uang banyak silahkan cash, tapi kalau nggak ada kredit aja. Mungkin 2 juta sekarang, nanti 5 tahun akan datang lagi, kalau teman-teman tetap bayar 5 juta kan nilainya udah turun tuh. Bisa didapat. Siti Romela, ih bapak idaman banget cah. Ini udah kayak siar radio aja ya. Aduh bapak idaman banget ya. Pengen mangan apa ini Mbak Siti Romela ini? Oke. 11 menit lagi. Makan hati pak. Makan hati. Hari-hari kan udah makan hati ya. Tempat kerjaan udah sering makan hati ya. Jangan kebanyakan makan hati. Oh majikan baik ya. Kalau kerja majikan baik tuh enak ya. Asal jangan banyakkan makan sapi pendek aja. Teman-teman ini udah seringan makan sapi pendek gitu ya. Pak Suma mana ini? Wes turu iki Pak Suma iki. Wes turu ya. Oke nanti saya absen lagi nih. Jadi kalau nanti di absen nongol aja nggak apa. Jadi kalau saya sebutin langsung tulis aja hadir di situ. Hadir Pak. Wah. Pengantin baru lah, hujan-hujan yang gini. Wow. Tidur aja. Ngomong-ngomong Pak Suma ini istrinya dibawa di sini atau ditinggal nih? LDR ceritanya nih. Mulai kepo ini, udah kayak gosip ini Mas ya. Oke untuk Pak Suma ya yang katanya lagi menikmati masa-masa indah-indahnya gitu kan ya. Mbak Nani Riyati izin Mas, HP-nya rusak. Sopo iku Mbak Nani itu? Nggak apa-apa rusak ya. Yang penting nanti kalau di absen tulis aja hadir. Tenang aja lah. Murid bapak, oh. Ini nih efek kalau ngajar ini nggak ngelihat orangnya kayak gini. Pak Jokowi aja kalau login di sini aku nggak kenal ini. Tapi teman-teman ini sebenarnya pejuang devisa ya. Kerja di sini terus itu bawa uang pulang ke Indo, nanti uangnya beredar di Indo kan, bisa ningkatin itu, bisa melemahkan kurs dolar ya. Pejuang devisa namanya. Ini Dewi Yuliana ini, wah iya pak kayak gitu masih dipandang sebelah mata. Iya, mata
matanya yang sebelah sekarang. Terus lagi tinggi pahlawan devisa. Nah benar tuh, J Pak, pahlawan devisa. Iya benar sih kalau dilihat, karena kan dapat uangnya dari luar gitu kan. Nah terus itu diedarkannya di Indonesia, akhirnya kan bentuk dolarnya yang beredar di sana tuh makin banyak ya. Tetaplah berjuang. Tapi kan biasanya tempat kita juga, di agen-agen dari tempat kita tuh kan katanya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu berpihak ya, yang penting dia kenyang gitu kan. Saya beberapa kali ketemu sama PKI itu, katanya sih yang jadi masalah malah dari itu ya, dari agen yang ada di tempat kita, bukan agen di sini malah.